Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap posisi energi kamu dan terhadap posisi energi manusia tersebut. Kali ini, geng, saya ingin melihat dalam waktu dekat kabar apa yang akan kamu terima dan situasi apa yang sedang kamu rasakan, begitu juga terhadap manusia tersebut. Kabar apa yang dia akan dapatkan dan situasi apa yang sedang dia pikirkan. Kita langsung saja, geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan bersifat positif atau memang bersifat negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut seperti orang yang sudah tidak peduli, seperti orang yang ingin meluapkan rasa emosi, seperti orang yang benar-benar sangat sengsara, seperti orang yang benar-benar sudah merasakan kekecewaan, seperti orang yang benar-benar sudah dihianati dari perbuatan kebaikan yang dilakukan terhadap berbagai pihak. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain di luar dari kondisi satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya pihak lain untuk saat ini saya melihat benar-benar memprioritaskan sesuatu hal, tetapi ketika memprioritaskan tidak mendapatkan respon positif.
Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, lagi-lagi saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Sekali lagi saya mengatakan, lagi-lagi terlebih dahulu saya mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara batin, perasaan, pemikiran. Untuk saat ini, ketiga aspek yang saya katakan tadi benar-benar sangat-sangat kacau. Benar-benar sangat berantakan. Sekuat apapun diri kamu untuk mengembalikan sisi kenyamanan kamu dari situasi di masa lalu, dan sekuat apapun diri kamu untuk melepaskan kehidupan di masa lalu kamu untuk mendapatkan kebebasan, sepertinya kamu masih dihantui dengan bayangan manusia tersebut. The Empress, kartu pertama kali yang saya pegang. Di sisi lain, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Di mana pertanyaan saya ini mengacu terhadap sisi batin kamu dan mengacu terhadap pemikiran kamu, agar pemikiran kamu itu sadar dari situasi kamu. Sudah sampai mana manusia tersebut merendahkan harga diri kamu? Sudah sampai mana manusia tersebut menganggap diri kamu sebelah mata? Saya hanya sekedar bertanya terhadap diri kamu, Wak Geng. Karena kemunculan kartu The Empress ini benar-benar berbicara terhadap kondisi energi kamu, yang dimana kondisi energi kamu hanya untuk direndahkan dan hanya untuk diinjak-injak. Saya tidak tahu harus berbuat apa ketika berbicara terhadap apa yang saya katakan barusan. Apakah selama ini itu yang kamu cari dari manusia tersebut? Kamu sudah menyadari diri kamu sudah terlalu banyak direndahkan. Tetapi kenapa diri kamu masih memberikan rasa kenyamanan terhadap manusia tersebut? Kamu sudah menyadari apa yang kamu miliki, kamu serahkan terhadap manusia tersebut. Tetapi kenapa diri kamu selalu masih memperjuangkan manusia itu? Oke, secara perkataan kamu ingin melepaskan. Oke, secara perasaan masih bisa kamu kendalikan. Tetapi secara batin kamu tidak terima dari situasi yang sedang kamu jalankan untuk saat ini. Batin kamulah yang saat ini saya lihat untuk mencoba menyatukan antara energi yang saya miliki agar terkoneksi. Rupanya koneksi tersebut menggambarkan situasi batin kamu benar-benar ingin menjerit dan ingin menuntut suatu keadilan terhadap Sang Pencipta. Yang seakan-akan keadilan itu kamu tuntut karena memang diri kamu sudah tidak tahan
terhadap kejadian-kejadian yang kamu rasakan untuk saat ini. The Empress. Kalau di masa lalu diri kamu mempergunakan antara perasaan dengan logika sama-sama seimbang, mungkin untuk saat ini diri kamu tidak bisa menyesal. Mungkin untuk saat ini diri kamu tidak akan mungkin bersedih dan mungkin kamu tidak menanggung beban atau tanggung jawab yang kamu terima. Saya tidak bisa menyalahkan diri kamu atas kejadian di masa lalu, tetapi kejadian di masa lalu itulah yang sudah menghancurkan diri kamu. Kejadian di masa lalu yang sudah benar-benar menghancurkan diri kamu. Di mana posisi kamu? Di mana logika kamu? Di mana perasaan kamu ketika diri kamu sedang terpuruk untuk saat ini? Apakah hanya bisa merenungi? Apakah hanya bisa meratapi? Apakah hanya bisa bersedih? Itu posisi diri kamu untuk saat ini. Iya, Wak Geng. Ayo jawab. Jawablah biar cepat kita berkomunikasinya. Ini dia, The Empress. Harga diri kamu selalu diinjak-injak. Dengan ketulusan hati kamu memberikan kebahagiaan terhadap orang yang kamu bangga-banggakan. Dengan ketulusan hati kamu memberikan kestabilan terhadap diri dia. Dengan ketulusan hati kamu memberikan manusia tersebut power. Dengan ketulusan hati kamu memberikan kemakmuran. Tetapi ketulusan hati kamu itu ada tidak dibalas sekecil pun. Saya hanya sekedar bertanya, ada tidak dia balas sekecil apapun? Saya rasa tidak. Kalaupun memang dia balas, karena dia melihat diri kamu mudah untuk dimanfaatkan dan mudah untuk dibodoh-bodohi. The Empress bisa berbicara hal positif, bisa berbicara negatif. Apa yang saya katakan barusan itu mengarah terhadap hal negatif. Itu dia, Wage. Terlalu banyak tekanan yang seakan-akan kamu ingin menjerit terhadap berbagai pihak, tetapi jeritan kamu itu seakan-akan membuat berbagai pihak justru menganggap diri kamu itu aneh. Ya, bisa saja untuk saat ini saya mengategorikan diri kamu membutuhkan seseorang agar seseorang itu bisa menerima cerita kesedihan kamu. Ya, bisa saja untuk saat ini saya mengategorikan diri kamu itu ingin meluapkan emosi yang selama ini kamu simpan. Kamu jangan membohongi. Jangan perlihatkan terhadap orang lain seakan-akan kamu bahagia. Jangan pertontonkan terhadap pihak lain yang seakan-akan diri kamu itu merasa nyaman. Semakin banyak diri kamu memperlihatkan situasi tersebut, semakin lama juga kamu akan mendapatkan kebebasan. Itu dia, Wage. Kalau saya berbicara terhadap hal positif, munculnya kartu The Empress ini, sepertinya ada sesuatu hal yang benar-benar sedang kamu tunggu-tunggu. Hal yang kamu tunggu-tunggu itu sepertinya membuat diri kamu merasa sangat gelisah, membuat diri kamu merasa waspada, tetapi seharusnya kamu jangan berpikiran seperti itu.
Karena kemunculan kartu The Empress ini terhadap apa yang kamu tunggu dan apa yang ingin kamu rencanakan, itu akan selalu memberikan diri kamu suatu keberuntungan. The Empress, kartu yang berbicara terhadap kesuburan. Kesuburan secara fisik, kesuburan secara materi, kesuburan terhadap rencana kamu, kesuburan terhadap target yang ingin kamu dapatkan. Ada target dalam waktu dekat ini akan terjadi terhadap diri kamu. Ini dia Wak Geng, The Empress. Cocok kau rasa Wak Geng dengan apa yang saya beritahukan tadi? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar informasi yang saya berikan tersebut resonate dan tidak resonate. Saya hanya sekedar melihat dan menerobos sisi batin kamu dan sisi kejadian yang sedang kamu terima untuk saat ini. Itu dia Wak Geng. Nah, kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap kemunculan kartu The Empress ini, saya yakin dan saya percaya seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini, seseorang itu hanya numpang hidup di dalam kehidupan kamu. Numpang hidup, numpang menikmati kestabilan kamu, numpang menikmati kebebasan yang kamu berikan. Lagi-lagi, kamu yang memiliki power, tetapi power yang kamu miliki justru memutarbalikkan kondisi kehidupan kamu agar bersedih. Cocok Wak Geng? Ayo, jawab. Cocok tidak dengan apa yang saya katakan barusan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Sekali lagi, saya mengatakan muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Emperor dan mengarah terhadap posisi energi kamu, sepertinya diri kamu hanya diperlakukan seperti orang yang tidak memiliki harga diri. Diri kamu hanya diperlakukan sebagai boneka, yang dimana boneka tersebut remote kontrolnya dia yang memegang. Kapan dia membutuhkan, dia akan memainkan boneka tersebut. Kapan dia akan memerlukan, dia akan mengambil boneka tersebut. Itulah diri kamu. Terlalu memprioritaskan orang yang salah. Akibatnya apa? Kamu hanya bisa melihat, kamu hanya bisa menangisi, kamu hanya bisa menunggu, kamu hanya bisa menuntut keadilan. Ini yang saya lihat Wak Geng. Ini dia Wak Geng. Wak Geng. Nah, kalau saya mengarahkan kedua kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu bangga-banggakan, untuk saat ini diri dia masih mengharapkan diri kamu
untuk kembali di dalam kehidupan dia, karena diri kamu salah satu angel yang paling berharga di dalam kehidupan dia. The Emperor, seorang ratu atau seorang raja yang sudah tidak memiliki arah dan tujuan akibat perbuatannya sendiri. Seorang ratu atau seorang raja yang dahulu memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaan tersebut disalahgunakan akibat kesombongan hati dan ingin menikmati kehidupan di luaran sana. Apa yang barusan saya katakan, saya hanya menggambarkan ciri dan sifat dari manusia tersebut. Ini Dewa Geng. The Emperor masih menginginkan The Empress di dalam kehidupannya, tetapi The Empress sudah tidak mau dan sudah tidak peduli karena sudah terlalu sakit perbuatan dari The Emperor. Sangat bertolak belakang, tetapi koneksi lebih dominan terhadap manusia tersebut secara kuat. Ini dia. Di saat diri kamu bersusah payah untuk mengestabilkan keadaan kehidupan kamu, manusia ini sibuk memprioritaskan orang lain, sibuk berpetualang terhadap orang lain, bukan kamu yang diprioritaskan. Ketika diri kamu sibuk memprioritaskan manusia ini dan memberikan rasa kenyamanan, manusia ini seakan-akan menyombongkan diri. Wah, dia kan hidup dari saya. Wah, dia kan bisa menikmati kebutuhan dari saya. Apa-apaan diri dia yang mengatur saya. Padahal kenyataannya manusia yang hanya numpang hidup dan manusia yang tidak tahu diri. Ini dia Geng, kartu yang saya pegang. Sama-sama memegang perisai, tetapi perisai yang dipegang lebih dominan terhadap The Empress. The Empress, perisai yang lebih dominan. Sudah tidak peduli. Raja menginginkan ratu kembali, tetapi ratu tidak mau. Ratu menginginkan raja, tetapi raja sudah tidak mau. Itu dia, Geng. Cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Moon. The Moon ini apabila saya arahkan terhadap posisi energi kamu, sepertinya ada sesuatu hal yang sudah disembunyikan terhadap diri kamu dari manusia itu ketika mengabaikan diri kamu atau memang masih memiliki ikatan. Sesuatu hal yang sudah disembunyikan dari kamu ketika diri kamu mencoba untuk mencari tahu dan mencoba untuk berkomunikasi, justru manusia tersebut memberikan pertengkaran yang dimana pertengkaran tersebut tidak memberikan hasil dari apa yang dia sembunyikan. Manusia ini sangat pintar memanipulatif keadaan. Ibarat ular berkepala 2. Kapan mematuk, dia akan mematuk. Ular berkepala 2. Mungkin diri kamu mengerti apa maksud dari diri saya mengatakan ular berkepala 2, Geng. The Moon.
Kalau saya memutarbalikkan pembicaraan diri saya yang saya katakan tadi dengan hal positif, sepertinya dalam waktu dekat ini ada hal yang begitu sangat misterius akan kamu terima. Hal yang begitu sangat misterius akan kamu terima, di mana hal tersebut bisa memberikan diri kamu suatu keberuntungan, bisa membuat diri kamu merasa bersedih. Hal yang misterius, dalam waktu dekat ini, tanpa kamu sadari dan tanpa kamu ketahui, muncul ke permukaan secara tiba-tiba. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Cups, 9 cawan yang berada di atas kepala, di mana 9 cawan ini berbicara terhadap seseorang yang dimana seseorang itu akan mendapatkan target sesuai dengan ekspektasinya dan harapannya. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap diri kamu dari hal yang misterius tadi. Hal misterius yang akan membuat diri kamu mendapatkan target sesuai dengan harapan kamu dan membuat diri kamu merasa seimbang, merasa stabil. Tetapi sebelum saya mengarah kembali terhadap posisi energi manusia tersebut, kalau saya mengangkat kartu The Moon ini, sepertinya untuk saat ini diri kamu kebingungan. Ada sesuatu hal yang tanpa kamu sadari tetapi tubuh kamu merasakannya. Saya hanya sekedar bertanya, apakah yang saya katakan ini benar kamu rasakan atau tidak? The Moon, Black Magic. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Moon dan munculnya kartu The Empress dan mengarah terhadap manusia tersebut, sepertinya manusia ini melakukan satu cara agar diri kamu tidak mampu melepaskannya. Kembali dan kembali, kembali dan kembali dan kembali. Berputar-putar seperti itu. Karena dia menyadari apa yang dia inginkan dan apa yang ingin dia harapkan, semuanya jatuh dari diri kamu. Ibarat diri kamu itu pembuka pintu rezeki dari diri dia dengan munculnya kartu Nine of Cups ini. Ini Dewa Geng. Segala cara dia lakukan agar diri kamu kembali terhadap diri dia. The Moon. Bisa saja salah satu faktornya The Moon, The Mistis. Cocok kau rasa? Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu 10 cawan. 10 cawan, kalau saya mengambil satu cawan tersebut, hal misterius yang akan memberikan diri kamu suatu target sesuai dengan harapan kamu dan memberikan kabar bahagia dalam waktu dekat ini. Bisa kabar bahagia, bisa kabar buruk yang ingin diperlihatkan oleh alam semesta terhadap diri kamu di dalam kondisi manusia tersebut. Ini Dewa Geng. Kalau bisa saya katakan dan mengarah terhadap manusia itu dengan kemunculan kartu kelima ini yang saya pegang, sepertinya manusia yang pernah berdampingan terhadap diri kamu hanya melihat sisi power kamu, hanya numpang hidup, membuat pertengkaran, membuat diri kamu bersedih. Seakan-akan apa yang dia minta tidak kamu turuti,
atau apa yang dia minta sedikit saja kurang, bisa saja main tangan atau main kata-kata kasar. Cukup arogan manusia yang pernah kamu dampingi. Cukup keras kepala yang saya lihat. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Treng-treng, wak wow. Wak wow. Wak wow. Betul, batunya yang saya arahkan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Four of Pentacles. 4 koin. 3 koin dihempit oleh kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala. Kalau saya menarik 3 koin yang berada dihempit oleh kedua kaki tersebut dan mengarah terhadap posisi energi kamu, lagi-lagi saya meminta tolong terhadap diri kamu. Dalam waktu dekat, apapun komunikasi yang diberikan oleh berbagai energi, tolong perhitungkan secara logika kamu. Siapapun manusianya, kalau ingin memberikan komunikasi terhadap diri kamu, tolong permainkan logika kamu. Karena yang saya rasakan, kamu akan terjatuh kembali. Oke, Wak Geng? Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini, Four of Pentacles, saya merasakan manusia itu sedang benar-benar kesusahan. Kesusahan dari segi materi. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini sepertinya manusia ini hobi berfoya-foya atau bagaimana ini. Materi yang dia miliki habis percuma hanya untuk mencari kesenangan ini orang. Muncul kartu Justice. Di mana kemunculan kartu Justice ini kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata Justice. Justice ini saya angkat. The Moon ini saya angkat. Orang yang telah mempermainkan diri kamu dari segala cara, termasuk dari segi mistis, itu akan mengarah kembali terhadap manusia tersebut secara perlahan-lahan. Atau bisa saja kamu sudah melihat karma yang sudah diterima oleh orang yang sudah mempermainkan kamu. Kalau saya menutup kartu The Moon, masih mengangkat kartu The Justice, mengarah terhadap posisi energi kamu. Hal yang begitu sangat misterius, berbicara terhadap diri kamu untuk mendapatkan karma positif, di mana karma positif itu mengarahkan terhadap target sesuai dengan harapan kamu, dan dalam waktu dekat ada kabar yang akan membuat diri kamu bahagia. Dan Justice ini akan memperlihatkan terhadap diri kamu seseorang yang benar-benar sangat terpuruk. Bisa saja sudah terjadi baru-baru ini, bisa saja dalam waktu dekat, bisa saja dalam waktu ke depannya. Sebelum saya mengakhiri pembicaraan saya ini, saya hanya sekedar meminta tolong terhadap diri kamu. Tenangkan sisi batin kamu terlebih dahulu. Kunci utama yang saya lihat untuk saat ini batin kamu. Kalau batin kamu merasa berantakan, kesuburan yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi tidak akan pernah kamu dapatkan. Batin kamu utamakan untuk tenang, agar apa yang kamu rencanakan dan apa yang kamu pikirkan itu akan mengarahkan dalam situasi positif. Oke, Wak Geng, cocok kau rasa? Kalau cocok angkat, kalau tidak cocok saya akhiri. Salam kartu tarot, salam zodiak.